Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 APP Paralelde. Hari ini kami akan mempresentasikan progres tugas kami dengan judul Sepatu Berbahan Dasar Eceng Gondok A-Classius dengan dosen pengampu Bu Isna Nugraha, STMT, CSTA, CSSC. Next. Ini untuk kelompok kami, ada saya sendiri dengan nama Mutiara Arfa Pratama dengan NPM 2203 2010093. Saya Jessica dengan NPM 220320101050. Perkenalkan, saya Taris Saudina Islami dengan NPM 220320101077. Dan saya Alifa Masalwani dengan NPM 220320101139. Untuk progres tugas kami, bab 1 ide usaha dan kelayakan usaha, bab 2 strategi usaha, bab 3 analisis pasar, bab 4 perancangan produk, bab 5 proses produksi, dan bab 6 proses manufaktur. Yang pertama ada bab 1 ide usaha dan analisis kelayakan usaha. Untuk latar belakangnya, industri sepatu terus berkembang, namun banyak produknya masih menggunakan bahan yang mencemari lingkungan. Eceng gondok yang selama ini dianggap gulma perairan ternyata memiliki serat kuat dan fleksibel yang dapat diolah menjadi bahan sepatu yang ramah lingkungan. Untuk tujuannya, yang pertama menghasilkan produk sepatu berkualitas yang ramah lingkungan, yang kedua memanfaatkan eceng gondok sebagai bahan utama untuk mengurangi pencemaran lingkungan, yang ketiga menjadi perusahaan yang mampu bersaing dalam industri fashion dengan inovasi yang unik. Untuk manfaatnya, yang pertama mengurangi populasi eceng gondok, yang kedua mengganti bahan sintetis dengan material alami yang ramah lingkungan, serta yang ketiga menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Untuk sejarah bisnisnya, PT Ecostep Nusantara didirikan pada tahun 2024 dengan tujuan menghadirkan sepatu berbahan alami yang tetap nyaman dan stylish. Inovasi ini bermula dari penelitian permanfaatan eceng gondok dalam industri tekstil yang kemudian dikembangkan menjadi produk alas kaki. Untuk deskripsi dan keunikan produknya, itu yang pertama ada casual sneakers, yang kedua ada sport shoes, dan yang ketiga ada formal shoes. Nah, untuk keunikan produknya itu menggunakan bahan alami dan proses produksi yang minim limbah. Yang kedua, setiap sepatu memiliki pola alami dari serat eceng gondok, menjadikannya eksklusif dan tidak ada yang benar-benar identik. Next. Untuk model dan dampak bisnisnya, untuk model bisnisnya itu menyiapkan lahan pembangunan toko dan pabrik produksi hingga proses pengiriman produk kepada konsumen. Untuk dampak bisnisnya ada yang dampak ekonomi ini, usaha ini meningkatkan pendapatan pengrajin dan pelaku usaha kecil dengan menjadikan eceng gondok sebagai sumber penghasilan baru. Untuk dampak sosialnya membuka lapangan kerja, meningkatkan kesadaran akan produk ramah lingkungan. Untuk dampak lingkungannya mengurangi pencemaran air dan menjadikan ekosistem perairan dengan memanfaatkan eceng gondok. Next. Untuk uji kelayakan usahanya didapatkan dari Tiongkok sebesar 1,0769, laba bersih sebesar Rp121.779.770. Untuk payback periodnya 16 bulan, BEP 3.779 unit, NPV-nya Rp317.269.126, ROI-nya 149,8%, dan IRL-nya sebesar 181%. Baik, selanjutnya terdapat bab 2 yaitu strategi usaha. Next. Di sini terdapat analisis kompetitor di mana dipilih 5 kompetitor sebagai pembanding dari PT Ecostep Nusantara. Kemudian terdapat analisis stakeholder di mana stakeholder di sini dibagi menjadi dua, yaitu stakeholder eksternal dan stakeholder internal. Di sini terdapat SEOT, kemudian terdapat matriks EVAS, di mana matriks EVAS ini melambangkan faktor eksternal dalam PT Ecostep Nusantara. Kemudian yang kedua ada matriks IVAS, di mana matriks IVAS sendiri itu melambangkan dari kekuatan serta kelemahan dari perusahaan PT Ecostep Nusantara. Dan untuk titik koordinat dari kurva strategis PT Ecostep Nusantara sendiri terdapat pada kuadran 1. Untuk grade strateginya sendiri terdapat pada gambar terlampir. Oke. Kemudian terdapat analisis strategi, di mana analisis strategi dibagi menjadi dua, yaitu STP. Kemudian ada 7P, yaitu produk price-nya menggunakan strategi premium price dan competitive pricing. Yang ketiga itu place, mendistribusikan produk sesuai dengan saluran penjualan. Kemudian ada promosi. Yang kelima ada people, yaitu pengrajin dan pekerja terampil. Dan yang keenam ada proses. Dan yang ketujuh ada physical evidency, atau biasanya di sini untuk physical evidency sendiri, kami menggunakan konsep kemasan biodegradable, toko offline, website untuk pasar digital. Next. Kemudian ada perumusan visi dan misi dan logo perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada analisis pasar. Next. Di yang pertama ini ada supply chain management, merupakan rantai pasok pabrik sepatu dimulai dari pengadaan bahan baku seperti eceng gondok, kain lining, sol karet, benang, busa insol, kain flanel, dan penguat serat alami dari berbagai vendor. Semua bahan dikirim ke pabrik untuk proses produksi sepatu. Kemudian setelah diproduksi, sepatu didistribusikan melalui 4 distributor yang menyalurkan produk ke department store, supermarket, swalayan, dan toko. Rantai pasok ini dirancang untuk memastikan efisiensi dari tahap pengadaan hingga produk sampai ke konsumen akhir. Next. Kemudian di sini ada peramalan produksi yang metode pertama yang menggunakan metode single exponential smoothing. Berdasarkan hasil peramalan menggunakan perhitungan single exponential smoothing, dapat diketahui bahwa ramalan permintaan pada bulan Maret 2023 sebesar 562 unit. Kemudian terlihat bahwa grafik menunjukkan pola data yang cenderung mendatar dengan tingkat fluktuasi yang relatif rendah, di mana selisih antara peramalan dan data aktual tampak tidak terlalu besar.
Kemudian di sini terdapat nilai MAD-nya yaitu sebesar 55, kemudian nilai MSE-nya sebesar 4.879, dan nilai MAP-nya sebesar 9,30%. Next. Kemudian yang kedua ada metode knife. Di sini dapat diketahui bahwa hasil peramalan produksi dengan menggunakan metode knife didapatkan hasil peramalan pada bulan Februari 2024 sebesar 630 unit. Grafiknya itu cenderung mendatar dengan tingkat fluktuasi yang lebih rendah, di mana sama seperti grafik sebelumnya, yaitu selisihnya tidak terlalu besar. Didapatkan nilai MAD sebesar 61 dengan nilai MSE 5.686 dan nilai MAP-nya sebesar 10,39%. Next. Kemudian metode yang ketiga merupakan moving average. Berdasarkan perhitungan menggunakan metode moving average, didapatkan hasil peramalan pada bulan April 2023 sebesar 535 unit. Kemudian grafiknya menunjukkan bahwa tidak ada selisih yang terlalu besar, dan nilai MAD sebesar 54, nilai MSE 4.483, dan nilai MAP-nya 8,67%. Next. Kemudian di sini ada metode weight moving average. Dapat diketahui bahwa hasil peramalan produksi menggunakan metode weight moving average didapatkan hasil peramalan pada bulan April sebesar 516 unit, dan grafiknya juga tidak menunjukkan selisih yang terlalu besar. Dan didapatkan nilai MAD sebesar 55, nilai MSE 4.350, dan nilai MAP-nya 8,90%. Next. Kemudian di sini ada analisa peramalan. Pada tabel analisa peramalan menggunakan 4 metode, didapatkan hasil uji kesalahan yang paling kecil, yaitu menggunakan metode moving average. Hal ini dikarenakan terdapat 2 uji kesalahan yang memiliki nilai terkecil, yaitu MAD dan MAP-nya. Pada metode moving average didapatkan nilai MAD sebesar 53,90 dan nilai MSE 4.482,57 dan nilai MAP-nya sebesar 8,90%. Selanjutnya bab 4 untuk perancangan produk. Pembuatan kuesioner, ini kuesioner 1, pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dengan total 50 responden. Tujuan dari kuesioner 1 itu mengidentifikasi kriteria atau atribut yang diinginkan pelanggan terhadap produk yang akan dikembangkan. Dalam pengembangan produk dipilih 5 atribut dengan jumlah responden tertinggi, yaitu estetika, daya tahan, harga terjangkau, ergonomis, dan nilai inovasi. Next. Untuk kuesioner 2, bertujuan untuk menilai tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk tersebut. Berikut merupakan hasil rekapitulasi kuesioner tahap kedua. Untuk estetika, IR-nya 4,2, ergonomis IR-nya 4,06, daya tahan IR-nya sebesar 4,32, nilai inovasi IR-nya sebesar 3,8, serta harga IR-nya sebesar 4,12. Untuk hasil rekap kuesioner 3, kuesioner tahap 3 itu tujuannya untuk mengetahui tingkat perbedaan antara sepatu yang sedang kami kembangkan dengan sepatu yang sedang berada di pasaran. Competitive assessment menggambarkan posisi produk yang sedang dikembangkan jika dibandingkan dengan produk pesaing berdasarkan persepsi konsumen. Berdasarkan nilai CCE yang terdapat menunjukkan bahwa produk Aikaseus memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan lebih lanjut di masa depan. Selanjutnya di sini ada pembuatan matriks Saoki. Yang pertama itu kita harus menentukan customer needs atau VOC-nya, di mana terdapat 5 atribut utama, yaitu estetika, daya tahan, harga, ergonomi, dan inovasi. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan importance rating atau IR. Untuk nilai IR tiap atribut dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian untuk menentukan yang selanjutnya adalah menentukan technical requirement untuk tiap-tiap atribut customer requirement. Untuk technical requirement juga dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian selanjutnya adalah menentukan relationship atau hubungan antara atribut, di mana untuk keterangan strong itu nilai bobotnya itu 9, kemudian medium itu nilai bobotnya 3, dan weak atau lemah itu nilai bobotnya 1. Dan selanjutnya adalah menentukan target. Nah, untuk menentukan target di sini kita menentukan target pada atribut technical requirement-nya. Nah, selanjutnya untuk pembuatan HOQ di sini terbagi dari matriks korelasi 1 itu di sini menggambarkan hubungan antara kebutuhan konsumen atau consumer requirements terhadap technical requirements-nya dengan nilai important rating. Kemudian terdapat kolom bobot dari tiap-tiap target pada tiap-tiap atribut. Kemudian untuk matriks korelasi 2 di sini menggambarkan hubungan dari tiap-tiap atribut technical requirement dan tingkat hubungannya. Kemudian selanjutnya di sini ada analisis kompetitor technical assessment, di mana kita menentukan goals atau target pada tiap atribut, kemudian menghitung nilai sales point, improvement ratio, dan bobot baris. Nah, setelah menghitung nilai-nilai tersebut, kita dapat menentukan atau menganalisis tindakan yang perlu dilakukan untuk tiap atribut. Nah, pada atribut ini diketahui bahwa atribut yang membutuhkan perbaikan segera atau masuk dalam kategori A, yaitu pada atribut pertama, estetika, dan atribut keempat atau ergonomis. Nah, kemudian di sini untuk diagram HOQ yang memuat dari material-material HOQ sebelumnya.
Kemudian untuk hasil dari analisa Hawki, yang pertama adalah analisis terhadap kompetitor, di mana terdapat 5 kebutuhan utama, yaitu estetika, daya tahan, harga, ergonomis, dan inovasi. Kemudian, produk PT Ecotip ini sudah kompetitif, namun aspek estetika dan ergonomis masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, untuk estetika dan ergonomis itu masuk kategori A, di mana dia perlu desain ulang agar lebih menarik dan nyaman. Kemudian, daya tahan, harga, dan inovasi itu masuk kategori B, sehingga diperlukan fokus pada kontrol kualitas, penyesuaian harga, dan juga pengembangan inovasi. Kemudian, selanjutnya adalah analisis aspek teknis, di mana estetika dan ergonomis itu sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian diperlukan desain yang menyesuaikan dengan kenyamanan konsumen. Kemudian untuk strategi inovatif yang perlu dilakukan adalah kustomisasi desain dan ukuran disesuaikan preferensi konsumen. Kemudian untuk harapannya adalah produk lebih unggul di pasar dan menjadikan pilihan utama. Nah, di sini ada desain hasil produk untuk salah satu produk kami. Oke, kemudian terdapat bab 5 yaitu proses produksi. Next. Untuk proses produksi sendiri, yang pertama diawali dengan bill of material, di mana sepatu akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu upper dan bottom. Kemudian dari upper sendiri akan dibagi menjadi 3 bahan utama, yaitu serat eceng gondok, warna alami, serta penguat serat alami. Kemudian untuk bagian bottom sendiri dibagi menjadi 4 bahan utama, yaitu sol karet, busa insol, paku sol, dan lem sepatu. Next. Baik, selanjutnya terdapat keputusan buat beli, yaitu terdapat 5 bagian. Yang pertama ada biaya produksi, di mana ini akan dibagi menjadi 2. Ketika melakukan secara mandiri akan membutuhkan investasi awal lebih besar. Kemudian untuk ketika kita membeli bahan baku, pemasok akan membuat proses produksi menjadi lebih mudah. Untuk kontrol kualitas sendiri, jika kita melakukan secara mandiri akan membutuhkan pengembangan sistem kontrol kualitas yang kompleks dan mahal. Kemudian yang kedua yaitu ketika membeli bahan baku dari pemasok akan mengurangi kontrol kualitas yang memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kualitas produk di akhir. Kemudian yang ketiga yaitu kapabilitas produksi. Ketika kita melakukan secara mandiri, maka memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan. Kemudian ketika kita membeli bahan baku dari pemasok akan memberikan fleksibilitas untuk meningkatkan volume produksi dengan cepat. Yang keempat yaitu fleksibilitas inovasi, di mana ketika kita melakukan produksi secara mandiri akan membuat inovasi terbatas pada kemampuan internal. Tetapi jika kita membeli bahan baku dari pemasok, memungkinkan perusahaan untuk bermitra dengan pemasok yang memiliki keahlian dan mengembangkan bahan baku menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima yaitu keunggulan kompetitif. Ketika kita melakukan produksi secara mandiri, maka memungkinkan keunggulan kompetitif terbatas. Tetapi jika kita membeli bahan baku dari pemasok, akan memungkinkan perusahaan untuk dapat membangun jaringan pemasok yang kuat. Selanjutnya terdapat keputusan buat beli, di mana ketika bahan baku yang baru tersedia dari pemasok, maka jika tidak bisa dipenuhi, maka kita akan membuatnya atau memanennya sendiri. Kemudian, jika iya, diajukan kepada pertanyaan di mana apakah membeli bahan baku eceng gondok menjadi lebih murah daripada memproses sendiri. Jika tidak, maka kita akan membuatnya. Tapi jika lebih murah, kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait dengan kualitas bahan baku dari pemasok konsisten dan memenuhi ke standar kualitas atau tidak. Jika tidak, kita akan membuat. Jika iya, kita akan lanjutkan kepada pertanyaan di mana pemasok dapat memenuhi volume bahan baku atau tidak. Jika tidak, kita akan membuatnya sendiri. Tetapi jika iya, kita akan melanjutkan kepada pembelian bahan baku dari pemasok, memungkinkan PT Ecostep Nusantara dapat lebih fokus pada kompetensi dan inti produksi itu sendiri. Jika tidak, kita akan membuatnya. Tetapi jika iya, kita akan membeli. Next. Kemudian di sini ada OPC dari pembuatan produk sepatu berbahan dasar eceng gondok yang dibagi menjadi 2 komponen, yaitu upper dan bottom. Next. Nah, di sini ada mesin yang digunakan, yaitu ada 6 mesin. Yang pertama mesin jahit industri, kemudian mesin pemotong bahan, yang ketiga mesin press sol sepatu, yang keempat mesin penghalus atau pengamplasan tepi sol, yang kelima mesin anyam otomatis, dan yang terakhir mesin pemasang mata ikan. Next. Di sini ada penentuan jumlah mesin dengan ketentuan yang sudah ada di PPT, yaitu yang pertama mesin jahit industri berjumlah 1 unit, kemudian mesin pemotong bahan berjumlah 1 unit, mesin press sol sepatu berjumlah 1 unit. Next. Kemudian mesin penghalus atau pengampasan tepi sol 1 unit, mesin anyam otomatis 1 unit, dan mesin pemasangan mata ikan 1 unit. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka produksi sepatu membutuhkan masing-masing 1 unit pada setiap mesinnya. Dengan jumlah ini, proses produksi dapat berjalan dengan efisien dan memenuhi target produksi tahunan. Next. Selanjutnya di sini ada bab 6 yaitu proses manufaktur. Yang pertama di sini ada jenis produksi yang digunakan. Nah, untuk proses pengolahan bahan baku itu terbagi atas pemanenan atau pengeringan eceng gondok, kemudian pemilihan dan penganyaman bahan. Kemudian untuk proses machining itu proses pemotongan, kemudian pembuatan sol sepatu, dan proses joining itu penyatuan bagian atas dan sol, dan pemakaian aksen dan juga finishing. Kemudian di sini ada proses manufaktur dalam produksi. Yang pertama pengolahan bahan baku itu mencakup pemanenan dan pengeringan dan pemilihan dan penganyaman. Kemudian untuk proses machining itu mencakup pemotongan bahan, pembuatan sol sepatu, dan yang terakhir itu proses perakitan atau joining itu penyatuan dan juga finishing. Sekian presentasi dari kelompok kami.
untuk progres tugas besar APP dengan produk sepatu Ekrasis dari Enceng Gondok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.